Hidup tidak pernah bisa lepas dari yang namanya prahara. Angin ribut, badai yang melanda, itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang penuh dengan tantangan dan pertentangan. Prahara, angin ribut atau badai itu selalu menggelisahkan. Namun, yang menarik dalam kitab suci, setiap prahara yang terjadi, sesungguhnya ada Tuhan yang tetap memelihara hidup setiap orang yang dilanda prahara itu. Begitu pula perkara atau masalah tidak pernah bisa lepas dari hidup kita. Karena perkara demi perkara terus bisa terjadi pula. Entah besar ataupun kecil, segala perkara itu terjadi semuanya atas izin Tuhan. Sekaligus untuk meyakinkan setiap orang yang dilanda perkara bahwa hidupnya tidak pernah sebatang kara. Ada Tuhan yang selalu menaungi dan menemani, menyertai senantiasa tanpa pernah meninggalkan sedetik pun. Namun bagaimana caranya untuk supaya seseorang bisa mengalami Tuhan tetap memelihara di dalam segala prahara yang terjadi dalam hidupnya? Dan bagaimana kita dapat mengalami Tuhan yang selalu menemani dan tidak pernah membuat kita sebatang kara saat menghadapi berbagai macam perkara yang menimpa hidup ini? Satu kata kunci, yaitu percaya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabdanya menyapa lagi hari ini dari bagian akhir Mazmur 29, merupakan penutup dari rangkaian Mazmur Badai ini, Mazmur Daud yang merupakan curahan isi hati Daud sekaligus kepercayaan Daud bahwa ada Tuhan yang maha besar di balik badai hidup yang melanda dirinya. Mazmur 29 ayat 10 dan 11 saya bacakan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Bagian penutup dari Mazmur Badai ini, ayat 10-11 menjadi semacam salam penutup sekaligus seperti doa berkat untuk setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Sebuah keyakinan pamungkas yang Tuhan mau berikan lewat Mazmur ini menjadi semacam kesimpulan dari rangkaian tulisan Mazmur 29 ini, yang menceritakan banyak tentang kuasa suara Tuhan, tentang bagaimana Tuhan layak dimuliakan, dan sujud kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di dalam ayat 10-11 dituliskan Tuhan bersemayam di atas air bah dan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Kata bersemayam menunjukkan bahwa Tuhan duduk di atas tahtanya. Bersemayam bicara soal posisi seorang raja yang di posisi terhormat dan tertinggi bertahta dan memerintah. Tahtanya itu ada di atas air bah. Mau memberitahukan bahwa tahta Tuhan bersemayam atas segala prahara dan perkara yang dihadapi oleh manusia di dalam dunia ini. Yang digambarkan di dalam ayat 10 itu seperti air bah. Kita tahu kisah air bah yang melanda keluarga Nuh di zaman Perjanjian Lama, mengingatkan kita betapa Tuhan tidak pernah menghukum manusia dengan air bah lagi dan memberikan tanda perjanjian berupa pelangi. Ada satu janji pasti bagi setiap orang yang percaya kepada kuasa Tuhan, bahwa kasih-Nya melampaui segala hukuman yang terjadi. Dan ayat ini mau memberitahu kepada kita bahwa
tahta Tuhan yang bersemayam di atas segala prahara dan perkara itu bertujuan untuk supaya orang percaya kepadanya. Karenanya dia disebut sebagai raja untuk selama-lamanya. Kita diundang untuk percaya kepada sang raja itu. Mengapa? Karena inilah satu kata terpenting untuk kita bisa mengalami ada Tuhan yang melampaui segala perkara hidup kita dan membuat kita tidak sebatang kara mengalaminya. Begitu pula Tuhan tetap memelihara pada saat prahara terjadi menimpa hidup kita. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak lagi terancam oleh takut yang mencekam hidupnya atau mencengkeram jiwanya. Bukankah prahara dan perkara seringkali membuat kita takut? Kita merasa seram, kita merasa muram, dan masa depan menjadi begitu buram, tak tampak jelas lagi. Tapi dengan kita percaya kepada Tuhan yang bertahta, bersemayam di atas segala prahara dan perkara apapun juga, maka kita tidak lagi terancam takut. Karena hidup kita tidak akan henti digenggam oleh kekuatan Tuhan. Ayat 11 dikatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Sebuah doa, sebuah permohonan dari pemazmur mau memberitahukan bahwa di penghujung segala badai ada Tuhan yang pegang kekuatan utama di dalam hidup kita. Dan kekuatannya itu memberikan ketentraman. Bukankah ditutup ayat-ayat ini dengan perkataan Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Ada shalom di sana. Ada ketentraman sejati di sana yang berasal dari kekuatan Tuhan. Ketentraman hari ini seringkali ditafsirkan dengan suasana tenang, hening, sunyi, tidak ada suara. Tapi ketentraman di sini mau diberitahukan lewat pemazmur bahwa ini adalah satu ujung pamungkas oleh kekuatan Tuhan. Hanya kekuatan Tuhan yang mampu membuat kita tentram. Tanpa kuat dari Tuhan, kita tidak mungkin tentram. Tapi Tuhanlah yang menguatkan kita hingga kita bisa tentram. Dan Tuhanlah saja jadi sandaran kita sehingga ketentraman itu tidak pernah akan henti. Dia akan selalu menemani kita. Karena kekuatannya itu menggenggam, maka ketentraman itu dapat kita genggam. Kita alami itu. Karenanya hari ini bila kita mau mengalami akan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah segala prahara yang sedang menimpa hidup kita, atau kasih Tuhan yang membuat kita tidak sebatang kara pada saat di mana kita sedang menghadapi begitu banyak perkara hari-hari ini. Datanglah kepada Tuhan, berilah kemuliaan bagi namanya. Dia Raja bertata atas segala alam semesta, segala perkara dan prahara sanggup diatasi oleh kekuatan suara Tuhan yang dahsyat itu. Percayalah kepadanya agar engkau mengalami pemeliharaan Tuhan. Percayalah kepadanya agar engkau tidak lagi menjadi sebatang kara, merasa sendiri dan sepi, tidak ada yang menemani. Kuatnya selalu menenteramkan. Karena itu berilah dirimu ditentramkannya senantiasa. Amin.